Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ibu Amelia Simanung Khalid, SPD MPD. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Membaca Puisi untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Puisi pada Anak Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Algoyer dengan metode pelatihan di kelas. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Septiadi dengan NIM 213306010064 dari kelas semester 3 sore. Adapun pembahasan materi pada bab 1 yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di latar belakang masalah, yang saya angkat di mana pada sekarang ini anak memiliki kemampuan berpikir abstrak. Perubahan yang dialami mereka adalah perubahan dalam bertutur kata yang kemungkinan dapat menambahkan kosakata baru. Kosakata yang berkaitan langsung dengan karya sastra. Pembelajaran karya sastra di sekolah memiliki peran penting untuk membantu siswa untuk mengungkapkan ide, perasaan dalam menggunakan bahasa Indonesia, terutama pembelajaran menulis puisi. Banyak siswa kesulitan hal itu disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar siswa dan kurangnya gemar membaca puisi. Adapun di bab 1 ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Apa yang menjadi kesulitan siswa dalam menulis puisi? Yang kedua adalah apa manfaat menulis puisi bagi siswa kelas 5 sekolah dasar? Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan minat siswa dalam menulis puisi. Yang kedua, mengetahui peningkatan keterampilan membaca puisi dengan menggunakan teknik pelatihan di negeri SD Negeri Algoir. Adapun manfaat penelitian ini yaitu satu, dapat menumbuhkan rasa cinta seni dan budaya. Yang kedua, mampu menulis puisi yang berisi gagasan dengan menampilkan pilihan kata yang tepat dan rima yang menarik. Bab kedua, kajian teori. Di kajian teori ini saya menjelaskan yang pertama adalah pengertian metode pembelajaran, terutama pembelajaran membaca puisi, yaitu salah bentuk karya sastra yang diajarkan guru kepada anak didiknya yang bertujuan untuk siswa dapat mengetahui, memahami, serta melestarikan puisi. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan sebelum penelitian tindakan kelas, dalam pembelajaran membaca puisi di SD Negeri Algoir, dapat dipahami bahwa siswa kurang mampu untuk membaca puisi yang baik dalam membaca, melafalkan, dan mengintonasikan bahkan mengekspresikan puisi tersebut. Ini terjadi karena kurangnya pembelajaran membaca puisi yang dilakukan oleh siswa dan masih bersifat konvensional. Yang kedua, keterampilan membaca. Menurut Tarigan 2008, keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tertulis, mencakup sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang tergantung dalam bahasa tertulis. Membaca sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan. Dan pengertian puisi. Menurut Nazrani dan Nuslan tahun 2019, puisi adalah jenis karya sastra yang selain pantun dan drama. Perbedaan di antara ketiganya adalah literatur, tipografinya, kata-kata yang padat, dan menggunakan sajak yang unik dan menarik. Dan menurut Wulandari tahun 2017, menunjukkan bahwa puisi adalah suatu bentuk ekspresi pikiran yang dapat membangkitkan dan merangsang emosi imajinasi dalam pengaturan ritma. Dan menurut Ritma Miranti 2018, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra di mediasi bahasa yang menggunakan linguistik sebagai penambah estetika. Adapun unsur pembangun puisi adalah, menurut Saiful, unsur 24 pembangun puisi ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi ini adalah unsur yang terdapat dalam karya sastra, terutama puisi. Unsur intrinsik terbagi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Adapun unsur intrinsik puisi sebagai berikut. Unsur intrinsik ada 9, yaitu yang pertama tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, yang
keempat Almanak, yang kelima gaya bahasa, yang keenam ada rima, yang keenam tipografi, yang ketujuh tipografi, yang kedelapan imaji, yang kesembilan kata konkret. Adapun unsur ekstrinsik puisi yaitu satu unsur biografi, yang kedua unsur sosial, yang ketiga unsur nilai. Adapun jenis-jenis puisi yaitu ada jenis puisi lama. Puisi lama Indonesia terdiri dari mantra, pantun, karmina, sloka, gurindam, syair, dan talibun. Adapun maksud dari diantaranya adalah mantra adalah ujaran lisan dengan ritma yang ketat. Pantun adalah merupakan jenis puisi yang memiliki bentuk dan pola tetap. Yang ketiga, karmina merupakan sejenis pantun namun isinya lebih pendek. Yang keempat, sloka merupakan puisi dengan pola A yang memiliki sampiran dan isi. Yang kedua ada puisi baru Indonesia yang terdiri dari balada, himne, ode, epigram, dan romans, elegi, dan satir. Berbeda dengan puisi lama, puisi baru ini tidak mengenal pola dalam penyusunannya. Adapun pengertian diantaranya adalah balada, merupakan jenis puisi yang berbentuk kisah cerita. Himne merupakan jenis puisi yang berisi puja-puji kepada Tuhan, tanah air, dan pahlawan. Ode merupakan jenis puisi yang berisi sanjungan kepada orang yang berjasa. Epigram merupakan puisi yang berisi tujuan, tuntutan ajaran hidup dan atau nasihat. Romance adalah merupakan puisi yang berisi luapan perasaan sedih, cinta kasih, yang perasaan rindu atau cemburu, bahagia, dan bahagia. Elegi merupakan puisi yang berisi tentang perasaan sedih, tangis, duka, dan lara. Dan yang terakhir, satir merupakan puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Dan yang terakhir adalah pengertian metode pelatihan. Metode pelatihan ini adalah teknik yang dapat diartikan sebagai di mana siswa-siswa yang melakukan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari, bahkan siswa memiliki ketangkasan yang dengan sempurna. Dan berdasarkan penelitian tadi, peneliti ingin sekali menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik, di mana puisi membuat siswa sekolah SD Negeri Algoir benar-benar terampil dalam membaca puisi, khususnya kelas 5, yang hasilnya kurang bagus. Hal itu terjadi karena kurangnya kreativitas guru dalam pembelajaran membaca puisi. Yang melemahkan keterampilan siswa untuk membaca puisi, selain itu juga dapat banyak sekali kekurangan, diantaranya pembelajaran yang monoton, kurang tepatnya metode yang diberikan, sehingga pembelajaran siswa yang menyimak dan sebagian sibuk dengan kesibukan masing-masing. Karena adanya gejala itu, penulis mengamati dan mengamati gejala pada saat berlangsung. Melalui metode yang dalam pembelajarannya itu, metode latihan dengan harapan metode pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca puisi, khususnya pada kelas 5 SD Negeri Algoir. Bab ketiga adalah metode penelitian. Jenis dan bentuk penelitian. Jenis penelitian ini yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas, yang dapat diartikan sebagai bentuk penelitian yang langsung turun ke kelas untuk melakukan satu tindakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja belajar siswa. Adapun desain penelitian ini menggunakan desain model spiral dan Kempf-Taggart. Tahapan-tahapan dalam model spiral ini adalah perencanaan, tindakan, pengamatan, dan reflektif. Tempat dan waktu penelitian ini yang berlangsung pada ajaran semester 2 tahun 2021 di Sekolah Dasar Negeri SD Algoir dengan peneliti yang dimana peneliti sekolah dulu. Kegiatan ini dilaksanakan atas izin kepala sekolah SD negeri tersebut. Adapun populasi dan sampel penelitian ini, populasinya adalah siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Algoir yang berjumlah 24 orang, diantaranya 16 siswa laki-laki dan siswa perempuan hanya 8 orang.
Adapun sampel menurut Subiono 2019 adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, di mana beberapa teknik pengambilan sampel penelitian ini dipilih dalam penelitian adalah non-probability sampling dengan jenis total sampling. Total sampling yang merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel, maka itu peneliti memilih kelas 5 SD sebanyak 24 siswa sebagai kelas eksperimen. Pengumpulan data instrumen yang digunakan penelitian ini adalah instrumen tes, sumber berupa tulisan, tes lisan dengan indikator sesuai dengan pemodaan pembaca puisi yang disesuaikan dengan apa yang diteliti. Yang kedua, instrumen non-tes. Lembar yang pertama adalah lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Lembar yang berisi pengamatan observer untuk mengamati, mengevaluasi proses pembelajaran dengan teknik pelatihan dalam pembelajaran membaca puisi. Yang kedua, kuesioner angket. Digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang respon siswa terhadap pembelajaran puisi dengan teknik pelatihan. Yang ketiga adalah pada tahap ini dokumentasi mengumpulkan pengumpulan data yang berupa foto maupun rekaman video untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan dalam pengamatan proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa sekolah dasar. Yang terakhir ada catatan lapangan yang digunakan peneliti untuk mencatat hasil penelitian yang tidak ada pada lembar observasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam bertutur kata. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada kita semua.